Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Dosen Noermansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan para teman-teman dan audiens yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Alifina Hayati. Di sini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Perkembangan Biologi di Indonesia. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya untuk menampilkan satu buah pantun. Berlayar-layar perahu ke tengah lautan, angin sepoi-sepoi menambah nyaman. Mari kita mulai dengan semangat agar presentasi berjalan dengan ramai. Oke, yang pertama, apa sih itu biologi? Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Nah, seperti hewan maupun tumbuhan. Jadi biologi itu banyak cabang-cabangnya, teman-teman. Yang pertama yaitu cabangnya mencakup biologi genetika, ekologi, mikrobiologi, fisiologi, dan bioteknologi. Nah, di cabang-cabangnya ini memiliki kegunaan dan manfaatnya masing-masing ya, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan biologi yang ada di Indonesia. Pada masa kolonial, yaitu sebelum tahun 1945, penjajahan ilmuwan Eropa seperti Russel Wells yang meneliti fauna di Indonesia. Nah, pendirian Kebun Raya Bogor pada tahun 1917 sebagai pusat riset botani tertua di Asia Tenggara. Yang ketiga selanjutnya yaitu ada klasifikasi flora dan fauna oleh ilmuwan Belanda. Yang selanjutnya itu ada masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1980-an. Pendiri LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai pusat riset Indonesia yang fokus pada eksplorasi biodiversitas atau keanekaragaman dan konservasi spesifik endemik. Selanjutnya ada pengembangan program pendidikan biologi di universitas terbuka, yang dimana pada universitas ini sangat membantu kita untuk mempelajari apa itu ilmu tentang biologi. Selanjutnya itu ada era modern pada tahun 1990 hingga sekarang, yang dimana kemajuan dalam bioteknologi, genetika, dan bioinformatika semakin maju dan semakin berkembang pesat, dan peningkatan riset dalam kesehatan, pertanian, dan ekologi. Yang selanjutnya itu ada cabang-cabang ilmu biologi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, bioteknologi. Bioteknologi yaitu ilmu yang mengembangkan vaksin dan rekayasa genetik tanaman. Rekayasa genetik tanaman adalah yang contohnya yaitu tanaman A diselangkan dengan tanaman B dan akan menghasilkan tanaman C. Setelah itu ada ekologi dan konservasi, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan, yang dimana pada saat ini satwa liar dan tanaman-tanaman sudah menjadi langka, yang dimana hal itu perlu diperhatikan dan perlu untuk dilestarikan. Yang ketiga yaitu ada mikrobiologi dan kedokteran, yang tentang penelitian mikroba lokal atau kesehatan dan produksi antibiotik dan mikroorganisme, yang dimana ilmu ini sangat penting bagi kita karena kita bisa mengerti dan mengetahui mana itu bakteri baik dan bakteri jahat, dan kita bisa lebih memanfaatkan bakteri-bakteri tersebut untuk kehidupan kita atau keberlangsungan kehidupan kita, yang dimana bakteri-bakteri tersebut sangat berguna bagi kehidupan kita seperti kesehatan maupun sebagai pupuk.
Selanjutnya, yaitu ada lembaga dan institusi biologi yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu ada LIPI. LIPI adalah lembaga ilmu pengetahuan. LIPI ini berkecimpung di penelitian dan riset, penelitian satwa maupun hewan. Selanjutnya, ada pengembangan biologi molekuler yang berfokus pada kesehatan, yang dimana lembaga biologi molekuler ini dia akan mempelajari tentang mikroorganisme dan bakteri-bakteri yang lainnya. Selanjutnya ada universitas dan fakultas biologi yang menaungi tentang biologi. Nah, di sini kita bisa lebih mengerti apa itu biologi dan apa aja sih pelajaran-pelajaran yang akan kita hadapi di prodi biologi. Selanjutnya itu ada BRIN. BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN ini berkaitan sama dengan LIPI, yaitu dengan riset dan penelitian, yang dimana BRIN dan LIPI sama-sama meneliti hewan maupun tumbuhan yang digunakan sebagai manfaat kehidupan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada kontribusi ilmuwan biologi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Profesor Sarwono Prawiroharjo sebagai ahli biologi reproduksi manusia. Yang kedua ada Profesor Endang Sukara sebagai pakar mikrobiologi dan pemanfaatan mikroorganisme. Yang ketiga ada Profesor Bambang Haryanto sebagai peneliti tanaman herbal Indonesia dan sebagai obat-obatan modern. Selanjutnya itu ada Profesor Rita Colwell sebagai ahli mikrobiologi. Selanjutnya yaitu terakhir ada Profesor Ketut Wikantasya sebagai ahli konservasi hutan dan satwa liar, yang dimana pada saat ini satwa liar atau kondisi hutan kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi alangkah baiknya kita untuk lebih aware dan lebih mengerti dan lebih peka terhadap hutan dan satwa liar yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan biologi di Indonesia. Yang pertama itu ada keterbatasan dana dan infrastruktur, ya karena anggaran riset masih rendah dibandingkan negara maju. Kurangnya laboratorium dan alat canggih untuk penelitian, yang dimana kita sudah ketahui bahwa banyak kampus-kampus yang tidak memiliki alat-alat untuk melakukan penelitian. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya manusia, yaitu minimnya tenaga ahli di bidang bioteknologi dan genetika, rendahnya minat generasi muda dalam bidang riset biologi. Yang ketiga ada degradasi lingkungan, deforestasi yang mengancam biodiversitas atau keanekaragaman. Yang selanjutnya adalah pencemaran air dan udara akibat aktivitas industri, yang kita ketahui bahwa pada zaman modern saat ini telah banyak dibangun pabrik-pabrik yang dimana limbahnya sudah tercemar di mana-mana. Yang keempat ada regulasi dan kebijakan yang kurang mendukung, yaitu kurangnya perlindungan terhadap poten bioteknologi lokal dan lambatnya adopsi teknologi biologi dalam industri nasional. Selanjutnya yaitu adalah peluang dan prospek masa depan yang di biologi. Yang pertama adalah pengembangan bioteknologi berbasis sumber daya lokal, yaitu pemanfaatan biodiversitas atau keanekaragaman yang ada di Indonesia untuk pengembangan obat dan pangan. Kedua, ekowisata dan konservasi berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan pelestarian alam dan pariwisata berbasis ekologi. Yang ketiga, kolaborasi riset internasional, kerjasama dengan industri global untuk mempercepat inovasi biologi. Yang keempat, ada pemanfaatan kecerdasan buatan dalam biologi atau analisis data genom dan riset bioinformatika berbasis
Sebelum saya mengakhiri presentasi tersebut, izinkan saya memberikan pantun. Jalan-jalan ke tepi lautan melihat ombak berkejar-kejaran. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat dan pegangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.